Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memberi daftar isi otomatis pada ketikan dokumen kita. Seperti program kerja wali kelas, PTK, makalah, dan laporan-laporan yang lain. Baik, pada latihan kali ini saya akan menyampaikan contoh program kerja wali kelas yang saya akan beri daftar isinya. Oke, teman-teman, di dalam memberikan daftar isi otomatis, tentu saja dokumen ketikan kita sudah diberi nomor halaman. Nah, ini program kerja wali kelas saya sudah saya beri nomor halaman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara memberikan nomor halaman, ya, terutama memberikan nomor halaman yang berbeda setting breaknya ini, section breaknya ini, maka teman-teman bisa menyimak video tutorial saya sebelumnya. Baik, mari kita mulai memberi daftar isi otomatis. Teman-teman, sebelumnya kita juga harus memahami apa yang dinamakan bab dan apa yang dinamakan subbab. Pada halaman pengesahan ada judul. Nah, judul yang ada di setiap dokumen, lembar dokumen di bagian center atau tengah, ini kita sebut dengan bab. Bab ini nanti akan kita setting dengan heading 1. Ya, kemudian ada yang bernama subbab. Seperti ini di bagian bab 1 pendahuluan. Ya, ini ada subbab yang namanya latar belakang. Kemudian dasar hukum, maksud dan tujuan, kemudian sistematika. Ini adalah subbab. Subbab kedua dari bab 1. Ini nanti akan kita setting sebagai heading kedua. Teman-teman, seandainya di dalam subbab latar belakang ini mengandung subbab lagi atau kita sebut dengan subbab yang kedua, maka dia akan kita setting sebagai heading yang ketiga. Gitu. Baik, mari kita geser dulu ke atas dari lembar pengesahan yang merupakan dokumen paling awal kita. Untuk video kali ini saya menggunakan Microsoft Office versi 2019. Baik, yang pertama langkahnya judul ini kita blok dulu. Kemudian kita ke menu home ini dan ada icon styles ini ya, yang isinya ada A, B, C, A, B, A, B, B, C dan seterusnya. Kita pilih heading 1. Ya, tadi kita blok dulu lembar pengesahan di judul, kita klik heading 1. Kita lanjutkan di kata pengantar, kemudian kita klik lagi heading 1. Lanjut ke halaman berikutnya. Daftar isi, kita blok, kita masih heading 1 karena dia masih bab. Nah, kemudian di bab 1 pendahuluan, kita blok masih heading 1. Nah, lanjut ke subbab yang pertama dari bab pendahuluan ya. Ini kita blok. Kemudian kita pilih ke heading kedua. Dasar hukum kita blok, kita pilih ke heading 2. Kita klik heading 2. Maksud dan tujuan juga kita blok, masih heading 2. Kemudian sistematika penulisan masih heading 2. Kita blok dulu ke heading 2. Oke, lanjut ke bab kedua. Bab kedua ini pengorganisasian kelas. Ini masih kita klik heading 1 karena dia masih bab ya, dia bab. Kemudian ini mulai dari susunan organisasi, dia adalah subbab pertama dari bab kedua ini. Maka kita tidak boleh langsung klik heading 2. Kita klik ini.
tombol more, arahkan pointernya di bagian pojok dari icon styles, kita klik more-nya ini. Oke, lalu muncul sub icon ini, sub menu ya. Kita pilih create a style. Kita klik. Baik, kemudian di kotak name ini yang isinya style 1 kita hapus. Kita tulis subbab kedua misalnya. Subbab kedua. Ya, berarti Romawi 2 ya. Lalu kita klik modify. Oke, ini nama sudah subbab kedua. Oke, kemudian yang ketiga, style based on-nya kita ganti. Kita ganti, kita pilih heading yang kedua. Kita pilih heading yang kedua. Kemudian yang style for following paragraph ini juga kita ganti, kita pilih ke heading yang kedua. Ini. Oke. Sudah ya. Jadi yang diganti adalah name-nya sesuai dengan yang kita ketik sebelumnya. Kemudian style type-nya tetap, ya, style type-nya tetap. Kemudian style based on-nya kita pilih heading 2. Style for following paragraph-nya kita pilih heading kedua. Kemudian di bawah formatting ini ada Arial 12, tebal, italic, underline, dan seterusnya. Ini adalah pemilihan fontnya ya, fontnya mau Arial, ukurannya mau 12, tebal dan sebagainya. Ini bisa dipilih teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita blok subbab yang lain lagi ini. Nah, di sini kita tidak klik heading 2, tapi kita klik heading yang kita buat tadi dengan nama, ya kita cari dulu nih dengan nama subbab angka Romawi ya, subbab angka Romawi 2 kita klik. Oke, lalu kita cari subbab yang lain lagi. Nah, kebetulan sudah habis di halaman bab 2 ini hanya ada 2 subbab A dengan B ya. Kita lanjutkan ke bab ketiga. Bab ketiga ini. Ya. Bab ketiga ini kita blok karena dia bab atau judul halaman, maka kita pilihnya ke heading 1. Kita klik heading 1. Kemudian yang program balik kelas merupakan subbab dari bab ketiga, kita blok. Kemudian kita seperti tadi, kita buat dulu, kita klik more-nya ini. Kemudian kita create. Kemudian di sini kita tulis subbab bab ketiga Romawi 3. Lalu kita klik modify. Seperti tadi kita ketik, name-nya tetap sudah masuk namanya subbab ketiga. Ketiganya dengan angka Romawi. Kemudian stylenya sudah tidak usah diganti. Style based on-nya kita ganti heading yang kedua. Heading yang kedua. Oke. Kemudian ini juga heading yang kedua. Oke. Kita lanjutkan. Oke, lalu kita ambil yang ini, lanjut yang ini, subbab yang berikutnya masih di bab ketiga. Kita tinggal klik tadi, ya, kita cari dulu. Nih, subbab Romawi 3. Kita klik. Lanjut, kita cari, ini masih ada di subbab lagi. Lalu kita cari subbab yang Romawi 3. Oke, selesai. Kita lanjut ke penutup. Ya, bab 4 adalah penutup, ini berarti kita klik heading 1. Oke, kemudian lampiran. Ya, lampiran ini, lampirannya banyak. Lalu kita klik yang judulnya saja, kita pilih heading 1. Oke, baik, selesai. Lalu kita arahkan kursornya di halaman daftar isi seperti ini. Kita klik di bawah judulnya daftar isi. Kemudian kita klik menu reference, ya, menu references.
lalu kita klik icon table of contents. Kita klik, ya, kita pilih yang paling atas. Nah, sudah muncul. Saya besarkan layarnya. Ya. Oke, ini sudah muncul ya, teman-teman. Ya, ini kita naikkan dulu biar rapi. Kemudian contents ini kita hapus karena ini sama dengan judul daftar isi ya, sudah kita buat di atasnya. Coba diperhatikan, daftar isinya sudah rapi, muncul sesuai dengan nomor halaman yang kita berikan pada dokumen ketikan kita. Nah, mudah sekali ya. Ya, perbedaannya dengan daftar isi yang kita ketik manual, jika terjadi penambahan atau perubahan pada daftar halaman atau nomor halaman yang kita berikan pada dokumen kita, maka secara otomatis dia akan berubah ketika kita klik seperti ini. Kemudian kita klik ke menu references, kita klik icon update table. Jadi seandainya nomor halamannya bertambah atau nomor halamannya berkurang, maka posisi bab dan subbab pun akan tetap sesuai dengan dokumennya. Jadi tinggal kita klik update. Icon update ini kadang ada di sini, di atas, bagian atas, update table ini. Kadang ada di bagian sini, nempel di atas daftar isi ini, di bagian awal ya. Dan seperti ini sudah rapi ya. Dan perbedaan lagi kalau kita klik pasti ada kayak keblok ya, kayak ditebalkan atau diblok seperti ini. Baik teman-teman, seperti ini mudah sekali ya. Oke ya, jadi sudah ada nomor halamannya, sudah ada daftar isinya. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa berlatih dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.